Presiden minta Indonesia merupakan negara yang harus siap bersuasembada beras. Maka kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang betul-betul handal di sektor pertanian. Betul. Nah, salah satu SDM agar handal itu, ya paling tidak kita untuk mengejar di lembaga pendidikan. Saya kira wajar kalau para generasi muda sekarang, mulai dari SMP, SMU itu, untuk diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan itu di sektor pertanian. Jangan ragu. Betul. Karena sangat menjanjikan peluang itu. Urat nadi dari era Society 5.0 ini kan menguasai teknologi. Betul. Maka kita bagaimana supaya anak didik kita ini harus menguasai teknologi. Kita persiapkan SDM-nya ini. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Tani. Tentunya hari ini kita bertemu lagi di Grownesia, tumbuh bersama untuk Indonesia. Dan di podcast hari ini persembahan tentunya dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang. Dan hari ini tidak jauh-jauh kita akan kembali membahas tentang sektor pertanian yang ada di Indonesia, khususnya sesuai dengan tema kita hari ini, pertanian di era 5.0. Nah, untuk mengetahui lebih jelas seperti apa dan apa yang akan kita bahas di podcast kali ini, persembahan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang, kita akan membahas bersama dengan narasumber kita ini yang sudah tidak asing lagi tentunya pemirsa dan juga Sobat Tani. Ini ada Bapak Dr. Insinyur Haji Rahidin Haji Anang MS. Beliau merupakan dosen Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang. Selain itu beliau juga merupakan pakar komunikasi politik di Sumatera Selatan. Halo Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tampak lebih cerah hari ini atau memang seperti biasa ini sudah cerah terus? Ya, tampilan kan harus cerah. Oh iya betul. Iya. Karena kalau Pak Rahid ini harus cerah Sobat Tani. Semangat ya Pak. Nah, kita hari ini walaupun semangat bahasannya agak berat Pak. Ini pembahasannya temanya adalah pertanian di era 5.0. Kalau kita lihat kan Pak, ini pertanian ini merupakan salah satu sektor ekonomi yang paling penting di banyak negara. Salah satunya di Indonesia. Tapi kalau menurut pandangan Bapak sendiri, sektor pertanian di Indonesia ini seperti apa Pak? Ya, terima kasih Saudara Midun. Ya. Saya kira pertanian di Indonesia ini mungkin ini kan sebuah peluang yang sangat besar. Betul. Di era Presiden Prabowo ini kan peluang yang sangat luar biasa sudah dinyatakan oleh Presiden bahwa Indonesia ini merupakan negara yang harus mampu bersuasembada beras. Betul. Maka dari itu agar terciptanya satu negara yang betul-betul bersuasembada beras itu, SDM juga harus sangat vital. Maka kita tetap bagaimana mencetak sumber daya yang berkualitas khususnya di sektor pertanian. Nah, kalau dikaitkan bahwa pertanian sekarang ini beda dengan pertanian zaman dulu. Betul. Kalau dulu pertanian ini sangat kumuh, panas, jorok, tidak ada masa depan. Identiknya dengan tradisional begitu ya? Tradisional. Sekarang kan tidak lagi. Maka di era milenial ini, pertanian ini sudah sangat-sangat bicara persoalan teknologi. Maka dari itu, kan urat nadih dari era digital ini kan menguasai teknologi. Ya, betul. Nah, kita harapkan petani-petani Indonesia ke depan. Sekarang ini kan Indonesia ini didominasi petaninya itu usia 45 sampai 54 tahun. Berapa banyak itu? Lebih kurang 8 juta. Usia senior ya Pak? Usia senior. Ini kan sudah hampir sepuh. Gitu. Betul. Sementara jumlah penduduk Indonesia ini 270 sekian juta. Betul. Benar? Iya, iya. Jadi hanya sedikit jadi petani itu. Nah, sekarang sudah masuk kepada era yang namanya milenial. Kan jadi problem. Ya. Paradok ini. Di satu sisi Presiden minta Indonesia merupakan negara yang harus siap bersuasembada beras. Maka kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang betul-betul handal di sektor pertanian. Betul. Nah, salah satu SDM agar handal itu, ya paling tidak kita untuk mengejar di lembaga pendidikan.
Karena ada satu teori, pendidikan itu merupakan salah satu upaya untuk merubah perilaku. Betul. Perilaku itu terdiri dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ya. Maka katakanlah mulai sekarang kita tata SDM anak-anak bangsa ini, dari SD, SMP, SMU, sampai ke dunia pendidikan tinggi, kita memperkenalkan pertanian yang di era digital, kita rubah mindset masyarakat. Dari orang tua sampai ke anak didik, kita rubah mindsetnya. Kalau dulu, pertanian itu sangat kumuh. Sekarang kita rubah mindset. Pertanian di era milenial. Betul. Nah, kalau kita bicara tentang pertanian di era milenial, kan tadi Bapak sudah juga dijelaskan bahwa melibatkan teknologi, Pak. Teknologi seperti apa sih, Pak, yang memang belum diketahui Sobat Tani ini yang menonton dari YouTube sekarang, seperti apa sih dunia pertanian yang sering Pak Rahidi sudah temukan di era milenial ini, Pak? Ya, sekarang saya kira petani kita ini mungkin sudah berapa persen sarjana. Ya, betul. Kemarin kita mengajak mahasiswa kita teknologi pangan itu praktek ke Indralaya, salah satu kabupaten Indralaya Utara. Menurut informasi yang kami terima, ternyata petani ini sudah beberapa orang sarjana pertanian. Jadi kalau kita bicara masalah teknologi di era milenial ini, sekarang teknologi yang sudah sangat-sangat hebat, petani sekarang ini tidak lagi menabur benih itu dengan tangan, dengan yang konvensional tadi. Sekarang sudah pakai drone. Ya. Salah satu contohnya teknologi. Dan itu sudah ada di Sumatera Selatan, Sudah Pak? ada. Oke. Sudah ada. Dan bahkan ada satu perusahaan swasta itu memang mengolah pertanian itu sudah betul-betul teknologi, canggih. Nah, sekarang ini kan tantangan bagi Indonesia, dan bahkan kalau kita persempit lagi untuk Sumatera Selatan, petani kita ini kebetulan sudah ada yang sarjana, bahkan di era milenial ini kan usia milenial kan petani itu kan 19 sampai 39 tahun. Ya kan? Betul. Nah, kalau kita lihat petani kita ini kalau 45 sampai 54 itu ada lebih kurang 8 juta. Ya. Kurang dari 25 tahun itu cuma hanya 300. 300 ribu. Sekarang itu BPS 2024. Peminatnya, Pak. Ya, sekarang petani 2024 laporan BPS itu hanya 300 ribu orang petani umur di bawah 25 tahun. Ya. Sedangkan milenial 19 sampai 39. Sangat sedikit artinya. Sangat sedikit sekali. Maka peluang untuk di sektor pertanian sangat-sangat banyak. Apalagi sekarang kita adalah negara yang harus siap untuk berswasembada pangan. Ya. Jadi pertanian itu jangan lagi kita ponis kumuh, gitu kan. Tidak ada masa depan. Gitu. Kalau dari lahir kita sudah dijejali dengan bahasa-bahasa seperti itu, ya sampai kapanpun kita takut untuk bekerja di sektor pertanian. Nah, kita himbau sekarang kepada adik-adik para siswa, itu kan, para generasi muda, generasi milenial ini, untuk mengambil pendidikan, ya melangkahlah. Harus tegas, harus jelas, ya, yakin. Betul. Bahwa kuliah di pertanian itu, mengenyam pendidikan di sektor pertanian itu, ternyata peluang yang sangat-sangat besar. Yang sangat-sangat perlu kita gapai untuk kehidupan masa depan. Baik. Nah, kalau generasi milenial kan banyak beranggapan bahwa pertanian ini, sektor pertanian ini, Pak, tidak menjanjikan begitu ya, Pak? Dan juga mungkin untuk mencapai kesuksesan ini memerlukan kerja keras yang sangat, mungkin bisa dibilang panas-panasan, ada juga tantangannya untuk gagal panen dan segala macam. Nah, itu menanggapinya seperti apa, Pak? Ya, inilah ketakutan petani kita di Indonesia nih, Saudara Midun. Persoalan panen. Ya. Kami kemarin ketemu juga di salah satu BPP itu kan, praktek kemarin. Ada penyakit. Penyakitnya? Tanaman itu kalau diserang penyakit itu tidak bisa diantisipasi. Betul. Penyuluh pun menyerah. Sudah berapa penelitian-penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi, belum ketemu penyakit itu. Untuk mengatasi yang tadi, Pak. Takut gagal panen tadi. Iya. Ya kan? Itu sangat-sangat momok jadi petani itu gagal panen. Penyakit dari dalam hati berarti dan otak ya, Pak. Maka penyakit itu kalau dia ketemu dengan penyakit itu, salah satu katanya petani, kita bakar. Oh. Tanamannya itu kita bakar untuk jangan sampai merambat yang lain.
Ya kan? Betul, betul. Nah, maka dari itu tantangan kita ke depan, kalau sudah dicanangkan oleh Presiden bahwa pertanian ini merupakan sektor yang sangat primadona sekarang. Ya, betul, betul. Istilah sekarang itu mungkin gadis cantik, gitu kan. Ya kan? Yang selalu menjadi suatu perbincangan di mana-mana, gitu Mhm. kan. Bahkan sekarang ini sudah banyak program untuk di sektor pertanian. Ya kan? Ya, Ada betul. TKS, kemudian ada apa petani yang apa swasta itu kan. Sudah masuk, sudah melakukan satu gebrakan untuk mendukung pertanian untuk berswasembada ini. Ya, betul. Maka dari itu saya kira wajar kalau para generasi muda sekarang mulai dari SMP, SMU itu untuk diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan itu di sektor pertanian. Jangan ragu, karena Betul. sangat menjanjikan peluang itu. Mhm. Apalagi kalau kita bicara tentang Sumatera Selatan kan, Pak ya. Iya, Sumber daya alamnya kan luas untuk pertanian ini. sangat-sangat luas. Betul. Ya, dulu kita kenal hanya Tugu Mulyo dengan Blitar. Ya, Sekarang sudah ada Wanyasin. ya betul. Wilayah perairan ya, Pak. Wilayah perairan yang sangat pertanian yang sangat menjanjikan. Mhm. Dan bahkan sekarang informasi yang kita terima, produksi padi sawah yang sangat luar biasa, Mhm. yang terbesar. Ya kan? Ya, Berarti ya. kan peluang untuk bekerja, untuk kehidupan lebih baik di sektor pertanian ini menurut kita lebih bagus. Ya, ya, Ya ya. kan? Beda dulu. Nah, persoalan sekarang mungkin yang perlu kita kaji lebih detail sebagai apalagi ini para bapak universitas itu kan lembaga ilmiah ini. Sekarang kita cari role model sektor pertanian itu apa baik diminati oleh para milenial sekarang. Gitu. Ya. Nah, kita cari. Sajiannya begitu ya, Pak. Iya, model seperti apa nih An? Kira-kira kan seperti itu. Jangan sampai justru selalu membicarakan sektor pertanian, bahkan ini ironis lagi. Ya. Bahkan tamatan dari Fakultas Pertanian, Mhm. SMK Pertanian itu tidak mau bekerja di sektor pertanian. Nah, ini yang menarik. Ini sudahkah Pak Rahidin mengadakan penelitian, Pak, atau Ini sekarang survei? ada mahasiswa yang kita rencanakan untuk riset, Ya, ya. mencari role model. Heeh, heeh. Yang mana nih ya? Pertanian itu yang betul-betul diinginkan oleh Era sekarang. era sekarang. Mhm. Ini kan ironis. Betul, Pak. Kuliah di Fakultas Pertanian, Mhm. SMK Pertanian, Betul. ketika bekerja, Tidak mau di sektor tidak pertanian. mau di sektor pertanian. Baik. Nah, Pak Rin, kita kembali menyambung terkait dengan sektor pertanian ini sendiri. Kalau misalnya kita sebagai orang tua atau kita sebagai mungkin generasi milenial yang menyaksikan Gronesia hari ini melalui YouTube, apa yang justru harus kita siapkan sebagai nantinya kita menjadi seorang petani yang sukses tadi, Pak? Ilmu dulu kah, teknologinya dulu kah, atau justru kita kuliah dulu tuh yang sebetulnya? Iya, kan urat nadi dari era Society 5.0 ini kan Iya. menguasai teknologi. Mhm. Betul. Maka kita bagaimana supaya anak didik kita ini harus menguasai Teknologi. teknologi. Kita persiapkan SDM-nya ini. Betul. Kalau SDM-nya sudah menguasai teknologi, maka kita di dalam era Society 5.0 ini ada dukungan yang paling penting. Mhm. Apa itu? AI, Betul. Artificial Intelligence. Betul. Nah, kita akan dengan menggunakan AI tadi. AI tadi, kita bisa mengaplikasikan bagaimana kira-kira para kaum milenial sekarang ini ya, bekerja di sektor pertanian dengan menggunakan teknologi. Handphone bahkan, Pak ya. Handphone Dari bisa. genggaman. Ingat, apa stigmanya sekarang? Betul. Dunia itu ada di genggamanmu. Nah, Ya kan? iya betul. Dunia itu ada di 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 genggaman. genggaman. Maka dari itu, era 5.0 itu auranya manusia menguasai teknologi. Teknologi. Jadi kita siapkan anak-anak ini harus menguasai Teknologi. teknologi. Nah, ingin menguasai teknologi ini, ya kita harus Sekolah. sekolah, gitu kan? Betul, betul. Ya kan? Nah, sekolah itu kan boleh pendidikan formal, bisa pendidikan non formal, bisa pendidikan informal. Tapi itu kan merupakan sebuah pendidikan, lembaga pendidikan, Ya. gitu kan. Nah, untuk mungkin lebih
hebat lagi, lebih bagus lagi, berkualitas lagi, memang pendidikan bersifat non Non-formal. formal. Maka kalau ini adalah YouTube Fakultas Pertanian, toh layak dan pantas, cocok, tepat lah. Kalau memang ada adik dari SMU itu kan kuliahnya harus di lembaga pendidikan, ya, mungkin Fakultas Pertanian ini menyiapkan Betul. kader-kader ke depan gitu kan, Ya, untuk menjadi SDM yang berkualitas, terutama di sektor pertanian. pertanian. Betul. Kalau kita lihat kan sekarang ini contoh khusus nih Pak, Fakultas Pertanian di Universitas Muhammadiyah Palembang sudah menggabungkan yang namanya teknologi dan juga ilmu tadi. Iya, Jadi pilihan yang tepat mungkin untuk seluruh generasi milenial dan juga orang tua yang hari ini menonton di YouTube Indonesia bahwa memang Fakultas Pertanian ini salah satu yang akan mendukung anak-anaknya menjadi yang sukses di sektor pertanian. Boleh Pak, terakhir sebelum kita closing, himbauan dan juga harapannya untuk sektor pertanian dan juga mungkin masyarakat yang menonton di Indonesia hari ini. Silakan Bapak. ya sekarang kita harapkan kepada orang tua, terutama adik-adik para generasi muda lah ya, terutama para mungkin sekarang ini kan sedang menjelang tamat Mhm. SMU gitu kan. Kan ada kesempatan peluang untuk kuliah bagus. Ya, Bagi yang tidak sempat kuliah, ya apa boleh buat kita harus paling tidak kan kursus. betul. Bagi yang mau kuliah, mungkin lebih bagus lagi, gitu kan. Mhm. Sehingga menambah ilmu pengetahuan ini agar betul-betul kita menguasai teknologi. Nah, mungkin salah satu kalau kuliah Fakultas Pertanian ini tempat untuk menimba ilmu di sektor pertanian. Dasarnya dulu ya Pak. Dasarnya ada. Karena kalau tidak, kita akan tidak terjawab lah tantangan ini ke depan. Betul. Ya, ini kan tantangan bagi kita, Mhm. ya kan? Nah, menurut perkiraan saya sekarang, orang tua, adik-adik siswa sekarang, generasi muda, jangan ragu untuk melangkah di pendidikan Fakultas Pertanian. Betul. Tidak usah ragu lagi. Sekarang ini merupakan peluang untuk masa depan, Mhm. ya kan? Sekarang negara ini sudah memberi peluang loh. TNI dari Betul. pertanian, Polri dari Bahkan pertanian, program presiden juga banyak yang berhubungan, banyak Pak. sekarang, Iya, iya. ya kan? Betul, betul. Setuju. Maka kenapa peluang ini tidak ditangkap oleh Ditangkap. masyarakat, Ya, gitu kan? Kalau dulu mungkin, kalau sekarang tidak lagi. Sangat-sangat luas, sangat-sangat bagus peluang untuk bekerja di sektor pertanian. da- Maka kita iringi pertanian betul-betul yang canggih sekali. canggih dan berteknologi tadi ya, Bapak. Teknologi. Saya kira itu yang kita perlu Baik, itu dia sampaikan. Sobat Tani tentunya kita sudah diberikan informasi yang edukatif hari ini bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Haji Rahidin Haji Anang MS dan memang kalau mau ketemu beliau cocoknya di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang ya Pak. Karena ada juga nanti mata kuliah yang langsung diajar sama beliau. Nah, dan itu dia Sobat Tani podcast kita hari ini tentunya di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast-podcast menarik yang menghadirkan informasi yang edukatif tentunya bersama Grownesia, tumbuh bersama untuk Indonesia. Saya Mirun Raditya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.